Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Ini kita akan bahas tentang mata, ya. Yang biasa kita yang sudah kita bahas itu adalah mata glaukoma, mata katarak, kemudian juga mata merah dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan bahas rusaknya pembuluh darah mata, saraf mata, diakibatkan karena apa, dan kerusakan itu berakibat mata bagaimana. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Baik. Ya. Hasan Sabilah yang tidak mampu untuk membahas mata ketika orang itu menangis. Mata menangis itu yang tidak bisa untuk membahas, ya. Kalau hanya mata katarak bisa, ya, kita atasi. Mata glaukoma bisa kita atasi. Saudaraku Hasan Sabilah, kita akan berbicara lebih banyak karena di hari Kamis kita sudah ambil untuk khusus belajar resep. Kemarin juga ada yang menyampaikan, Pak, kalau menyampaikan resep juga pantangannya ya, Pak. Alhamdulillah berarti ada tanggapan positif. Mereka berarti mendengarkan, menunggu, bahkan yang saya sampaikan ada masukan bahwa kalau memberikan resep harus ada pantangannya. Terima kasih ya saudara-saudaraku fan Hasan Sabilah. Saya sampaikan juga salam saya terhadap fan Hasan Sabilah. Mereka yang berada di Lampung, Jakarta, Bogor, Papua. Kemarin ada yang iri hati. Aceh tidak pernah disinggung, ya sekarang Aceh. Saudaraku fan Hasan Sabilah yang ada di Malaysia, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mereka yang mendengarkan dan bahan yang dicari di Malaysia pun ada. Kemudian juga saudara saya yang ada di Kalimantan, ini juga kebetulan streaming kita sudah mulai bagus, bisa didengarkan. Jakarta bisa mendengarkan, Kalimantan bisa mendengarkan, apalagi Jawa Tengah. Sehingga jangkauan Hasan Sabilah bisa sudah manca dunia. Artinya fan Hasan Sabilah semakin luas. Kebahagiaan kita ini adalah kebahagiaan Hasan Sabilah. Mendengarkan Hasan Sabilah sama saja Hasan Sabilah berbicara kepada saudara-saudaranya. Tidak ada perhitungan eman-eman atau ilmunya akan hilang. Banyaknya yang disebarkan, diberikan, sehingga dia akan kehabisan bahan untuk bicara. Tidak. Selama dunia ini masih hidup, maka banyak tumbuh-tumbuhan yang harus kita bicarakan. Kesehatan herbal, apapun yang sudah saya berikan, tentunya nantinya saya pasti akan meneliti tumbuh-tumbuhan yang lain untuk penyakit yang sejenis. Contoh, asam urat, saya pakai tipe yang 1. Masih ada tipe kedua, 3, 4, 5, bahkan sampai 10. Tidak akan habis. Itulah senangnya di tumbuh-tumbuhan. Bahkan masih banyak tumbuh-tumbuhan yang belum saya kenal. Saya jadi penasaran, ingin mengetahui, termasuk benalunya. Sekarang saya sudah banyak belajar tentang ikan-ikan. Ikan kali, ikan sungai, kemudian ikan laut, kandungannya bisakah dibuat untuk obat? Saya sudah mulai belajar ke sana. Selain dari tumbuh-tumbuhan. Kalau bisakah itu dipadukan antara ikan laut dengan tumbuh-tumbuhan? Terbuktilah di Hemba. Maka Hemba memadukan antara ikan laut dengan tumbuh-tumbuhan herbal, dia dapat mengencangkan kulit wajah. Ini sudah mulai terbukti. Nah, rajinnya kita belajar yang berarti memperkaya diri kita sendiri, dan kekayaan itu disebarkan kepada orang lain, fan Hasan Sabilah, sehingga fan Hasan Sabilah tahu tentang resiko obat herbal dibanding dengan obat
kimia. Pelajaran siang ini yaitu kerusakan saraf mata dan pembuluh darah mata. Tugasnya sendiri-sendiri. Saraf mata menggerakkan mata atas perintah otak. Pembuluh darah adalah jalan untuk membawa nutrisi mata yang diedarkan melalui darah dan dipompa melalui jantung. Rusaknya pembuluh darah berarti rusaknya nutrisi mata. Terjadilah bermacam-macam penyakit mata, katarak, glaukoma, atau stroke mata. Maka cara-cara untuk mengatasinya, kalau terjadi saraf dan pembuluh darah ini nanti bermasalah pada mata, saya akan memberikan solusinya, tapi ini dengan cara yang harus direbus. Atau saya milih untuk yang di jus, lebih gampang. Akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan saraf mata dan pembuluh darah mata. Perhatikan, saudaraku yang ada di Malaysia, kemudian mereka yang di Singapura, di Jepang, Brunei. Kerusakan yang pertama adalah mata berair, perih, dan nyeri. Ini tanda-tanda rusaknya saraf dan pembuluh darah. Ya, saya ulang. Mata berair, perih, dan nyeri. Yang kedua, tumbuhnya katarak. Ini berarti kerusakan pada saraf mata dan pembuluh darah. Yang ketiga, silau berlebihan ketika kita melihat sinar, terlebih sinar matahari. Yang keempat, melihat berwarna pelangi. Jadi kalau kita melihat ada bulatan di depan kelopak mata kita, ada warna merah, kuning, biru seperti pelangi, kadang dia melingkar, kadang dia berjalan. Ini adalah tanda-tanda kerusakan dari saraf dan pembuluh darah mata. Yang kelima adalah meningkatkan tekanan bola mata. Meningkatnya tekanan bola mata ini adalah tanda-tanda glaukoma. Semua ini pada saraf mata kerusakannya. Maka Hasan Sabila menginformasikan kepada fan Hasan Sabila, jika ini terjadi tanda-tanda ini pada diri kita, ditawarin untuk operasi, diputus sarafnya, jangan mau. Hindari. Sehingga kerusakan mata bukan dipotong sarafnya, tapi harus diberi vitamin saraf khusus untuk mata. Sekali kita potong saraf mata, yang berarti gagalnya mata untuk melihat. Sebab bagaimana otak
untuk memerintah mata kalau jalur sarafnya putus. Bagaimana nutrisi mata melalui pembuluh darah akan memberikan vitamin-vitamin kalau sarafnya putus? Yang berarti nutrisi yang diangkut tidak bisa digunakan oleh kornea mata. Saudaraku Fen Hasan Sabila, ini baru kita berbicara tentang saraf dan pembuluh darah mata. Jika ada penyakit-penyakit pendamping dari kerusakan mata, seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, maka ini akan diiringi dengan gejala-gejala keringat dingin, perut mual, pinggang sakit, tensi tinggi, gula naik. Ini yang berarti selain kerusakan saraf dan pembuluh darah mata, ada penyakit pendukung. Cara ngatasinya pun berbeda. Ya, maka saya mengingatkan kembali kepada Fen Hasan Sabila yang melakukan terapi mata. Sekali terapi 6,5 juta. Padahal ini adalah urusan kerusakan saraf mata dan pembuluh darahnya. Artinya setiap saraf dan pembuluh darah yang rusak tidak boleh diterapi. Saraf kejepit aja tidak boleh diterapi. Apalagi dengan kekuatan tenaga manusia untuk menerapi pada lingkar mata. Ini tidak benar. Karena ini adalah kerusakan pada saraf mata. Kalau memang tanda-tanda itu terjadi pada diri kita, hindari dengan cara menerapi sekitar mata. Biaya mahal. Semakin parah, semakin gelap, pecah lagi pembuluh darah mata. Pulang dari tempat praktek, gelap. Mari kita akan membuat resep. Judul resepnya adalah resep perbaikan saraf dan pembuluh darah mata. Bahan herbalnya adalah 1. Lumut batu. Lumut batu ini berarti ada di kali ya Bapak Ibu, ya. Jadi kita ambil lumut itu yang teraliri apa Bu? Yang tumbuh di batu teraliri air, ya. Itu oksigennya tinggi. Ambil, cuci bersih sedikit saja, tidak harus banyak. Sak jumput kalau orang Jawa bilang ya. Sedikit saja. Dah, simpan dalam panci. Kemudian buah randu muda dipecah-pecah atau diiris-iris, masukkan ke dalam panci. 2 randu muda diiris-iris, ya, kulit sama bijinya masukkan semua. Terus kemudian ini yang agak sulit Bu, ya, benalu talok
benalu yang hidup di pohon talok dan benalu yang hidup di pohon beringin. Ini yang agak sulit. Tapi kalau kita suruhan orang pasti akan dapat. Nah, ambil daunnya rata-rata 4. Benalu yang ditalok juga 4, kemudian yang diberingin juga 4. Sudah siap? Semua bahan tadi setelah dicuci bersih direbus dengan air 5 gelas, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Cara seperti ini Bapak terapkan selama 1 bulan. Kalau saraf dan pembuluh darah sudah membaik, hentikan. Artinya mata sudah tidak berair, sudah tidak perih, tidak nyeri, dan penglihatan mulai jernih, mulai bersih. Ini berarti cukup kita sampai di situ. Jangan diteruskan. Kadang orang berpikir sudah sembuh, takut nanti kembali lagi penyakitnya, diminum terus. Akhirnya semua obat atau khasiat atau nutrisi atau senyawa kimia akhirnya terbuang di dalam darah. Tidak dibutuhkan lagi untuk perbaikan saraf mata karena mata sudah stabil. Ya, kalau bisa terbuang melalui metabolisme, kalau tidak, dia akan merusak organ lain. Ya, berlebihnya kita menggunakan senyawa herbal, sudah sembuh dikonsumsi terus, ini bisa berakibat merusak organ lainnya. Maka siapa bilang bahwa tumbuhan tidak berefek samping? Bohong. Karena dia hanya mengkonsumsi, misal daun kates dilalap, nggak ada resiko. Coba tiap hari, resikonya dia akan turun darah, tensi darah, kulit akan berkerut, BAB akan sulit. Itu efek samping. Tetap ada efek samping kalau kita menggunakan terlalu berlebihan. Kalau sudah sembuh, sudah hentikan. Mudah-mudahan ilmu Hasan Sabilah selalu bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan fan Hasan Sabilah. Saya sampaikan salam sehat alami dari Hasan Sabilah. Terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.